kita akan masuk ke dalam perenungan firman. Tema kita pada hari ini adalah seni menantikan Tuhan. Sehingga mari kita akan melihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Kita melihat dari Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Ya, Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Jika sudah menemukan, kita akan baca silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membacakan ayat yang genap. Ya, Roma pasal yang kelima, saya akan mulai dengan ayat yang ketiga ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biar Alkitab kita boleh tetap terbuka ya, nanti kita akan melihatnya kembali. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup, kalau kami masih boleh beribadah, dan kalau kami masih boleh ya Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini, dan persiapkanlah setiap jemaat Tuhan pada kesempatan ini, sehingga tidak ada kami ya Tuhan yang pulang dengan sia-sia. Tapi biarlah kami pulang dengan kami semakin lagi ya Tuhan diperlengkapi sebagai manusia baru ya, dengan firman yang kami boleh renungkan pada hari ini. Bekerjalah kiranya Roh Kudus di dalam hati kami melalui pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, satu hal yang kita harus bersyukur ya pada waktu kita membaca ayat-ayat seperti tadi, itu bagaimana, sejauh mana kita menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, Tuhan memberikannya melalui rasul-rasulnya yang sungguh-sungguh sudah dipersiapkan, yang sungguh-sungguh sudah mengalami begitu banyak pergumulan sehingga kita boleh percaya meskipun sepertinya apa yang dikatakan oleh Paulus itu dalam satu pengertian aneh, ya tapi di sisi yang lain sejauh mana kita sadar yang mengatakan ini bukan sembarangan berbicara. Betul ya? Siapa di antara kita yang kalau kita sungguh-sungguh memikirkan ya, bermegahlah, kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ya bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Siapa di antara kita yang kalau sungguh-sungguh memikirkan dan bukan hanya sekedar membaca ya, yang tidak kemudian merasa kok seperti ini ya. Ya, apa artinya ya? Kita pun bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bermegah itu berasal dari kata kauhomai yang artinya itu adalah sombong, menyombongkan, bangga. Ya, sehingga yang sangat mengherankan di sini, Paulus mengatakan apa ya? Paulus bukan mengatakan ya kita bermegah, kita bersyukur, kita bangga karena kita boleh melewati percobaan. Nah, kalau itu masuk akal. Gitu ya, masuk akal itu. Sehingga hari ini kita yang sudah bisa dikatakan melewati masa COVID boleh bermegah loh. Karena kita mempunyai bahan ya nanti untuk diceritakan kepada anak cucu kita. Gitu ya, sehingga saya ingat pada waktu engkong saya masih hidup ya. Beliau cerita khususnya mengenai G30 SPKI sih. Gitu, pada waktu saya mendengarkan beliau mengajar atau cerita ya, bukan ngajar, cerita, sekedar cerita mengenai G30 SPKI, saya ingat saya memperhatikan tuh lebih sungguh-sungguh ya, daripada ketika guru sejarah saya mengajarkan mengenai G30 SPKI. Loh kenapa? Ya karena engkong saya mengalami sendiri. Gitu ya, dia cerita dia bangun pagi di sungai itu kepala-kepala orang gitu ya, yang dipenggal mati di sana. Beda ya dengan guru saya yang mengajarkan, tetapi ya secara usia dia tidak mengalami sendiri peristiwa G30 SPKI. Jika kalau Paulus mengatakan ya kita bersyukur, kita bermegah ya karena kita sudah melewati kesengsaraan, amin. Ya nanti kita bisa cerita kepada cucu kita, wah waktu itu varian Delta, bagaimana pagi, siang, sore, bukan cuma setiap hari ya, ada jemaat yang masuk rumah sakit begitu ya, pagi ada, siang ada, sore ada, besok pagi ada, besok siang ada, besok sore ada begitu ya, sampai ada yang tidak mendapat kamar, sampai ada yang meninggal dunia gitu. Itu satu hal yang Amsal katakan ya, hidup manusia sekian puluh tahun, yang dibanggakan itu adalah kesulitan. Sehingga kalau Paulus mengatakan kita bermegah karena kita telah melewati kesengsaraan, ngerti. Tapi yang Paulus maksudkan di sini yang mengherankan adalah dia mengatakan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam. Ya, kita bangga dalam. Ya, kita bangga dalam kesengsaraan kita. Berarti di sini yang dibicarakan adalah ketika kita masih di dalam
kesengsaraan, masih di tengah-tengah kesulitan dan kita mengatakan, haleluya, saya sengsara nih. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, saudara akan pikir apa ya? Gitu ya. Kalau haleluya, Tuhan melepaskan saya dari kesengsaraan saya, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau ada orang mengatakan haleluya gitu ya, saya sengsara, amin atau amin, saudara agak merasa orang ini aneh. Gitu ya. Ya meskipun di sini kita melihat ada dasarnya. Ada dasarnya. Ya karena Paulus mengatakan ya kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu. Berarti ada dasarnya ini. Ya berarti bukan pokoknya. Pokoknya kamu harus bermegah di dalam kesengsaraanmu. Begitu ya, tidak ya. Karena ketika dikatakan karena kita tahu, berarti ada pertimbangan terhadap apa yang Paulus katakan. Tetapi juga saudara, pada waktu saudara membaca lebih lanjut, karenanya karena apa nih? Pertimbangannya apa? Sehingga saya mesti kemudian mengatakan haleluya nih, saya susah sekarang ini ya. Pertimbangannya apa? Paulus mengatakan apa? Ya tadi Paulus mengatakan karena kita tahu ya bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Oke, lalu ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Oke, lalu tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Permasalahannya adalah pengharapan itu apa? Ya, kenapa harus senang ketika dalam penderitaan? Oh iya ya, karena kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, terakhirnya akan menimbulkan pengharapan. Masalahnya, pengharapan itu apa sih? Ya definisi pengharapan itu apa? Ya pengharapan kalau saya boleh definisikan ya, itu artinya adalah kesanggupan menunggu. Ya kesanggupan menunggu dengan sungguh-sungguh untuk apa yang kita tidak lihat. Ya waiting passionately. Ya, jadi bukan cuma sekedar menunggu biasa ya, waiting passionately, menunggu dengan bergairah, ya menunggu dengan berhasrat untuk apa yang belum kita lihat. Nah, permisi tanya ya, siapa di antara saudara ya yang tadinya ketika membaca Paulus mengatakan atau merenungkan Paulus mengatakan kita bermegah di dalam kesengsaraan, itu kok gitu sih? Tapi kemudian setelah tahu alasannya ya, kenapa kita mesti bermegah dalam kesengsaraan? Karena pada akhirnya ya, kesengsaraan akan membuat kita bisa menunggu. Yang langsung, wah kalau begini ya masuk akal sih. Atau siapa yang setelah tahu alasannya ya, kesengsaraan akan memampukan kita untuk menunggu. Dan kita berpikir, ya sama-sama itu tidak masuk akalnya lupa. Yang mana ya? Ya saudara termasuk yang pertama atau yang kedua? Gitu ya. Sehingga di sini itu kenapa tadi pertama saya mengatakan kita bersyukur ya. Tuhan di dalam hikmat bijaksananya ya mewahyukan firman-Nya itu melalui orang-orang seperti Paulus. Ya karena waktu kita menyadari Paulus itu pernah mengalami apa ya. Maka meskipun kita sulit memahami, kita tidak akan berani sembarangan mengatakan ya itu hamba Tuhan sih. Enak hamba Tuhan itu ya, udah ada pergumulan. Itu kenapa ngomongnya indah, tapi gak bisa dikerjakan itu. Mana bisa, bersuka cita dalam kesengsaraan, itu menunjukkan hamba Tuhannya kurang sengsara. Kita buat sengsara saja gitu ya. Ya tapi saudara, ketika saudara tahu ini yang mengatakan Paulus, kita harus amin. Saya mungkin belum pernah mengalami kesengsaraan seperti saudara, meskipun juga belum tentu ya. Tapi saudara kita bisa amin ya, saudara dan saya belum pernah mengalami kesengsaraan seperti Paulus. Ya sehingga saya mungkin, hamba Tuhan bisa jadi, saudara mungkin lebih banyak makan asam garam. Ya saudara mungkin lebih banyak mengalami kesulitan di dalam tengah-tengah dunia yang kita alami gitu ya. Sementara menurut saudara seolah-olah khususnya yang belum pernah berbagian di gereja, oh kalau gereja enak-enak kok itu, kuai orangnya ya. Itu kenapa hamba Tuhannya kalau ngomong itu sepertinya begitu yakin, belum tahu sih. Tapi saudara amin gak ya? Tidak ada di antara saudara dan saya yang pernah mengalami kesengsaraan itu seperti Paulus. 5 kali kapal karam gitu ya, kemudian sekian kali dicambuk, setiap kali itu 40 kurang 1 pukulan. Dan Paulus mengatakan kalimat itu ketika menuliskan surat Korintus yang dituliskan sebelum surat Roma. Ya sehingga antara surat Korintus dengan surat Roma tidak tahu berapa banyak lagi itu ya kesengsaraan yang dia mesti alami. Ya sehingga pada waktu dia mengatakan kalimat seperti tadi, yang meskipun bagi kita awalnya ya amin tapi kita nggak pikirkan sungguh-sungguh karena kita pikir itu terlalu absurd begitu ya, terlalu tidak masuk akal. Tapi ini yang ngomong lebih pengalaman daripada kita. Ya, yang ngomong ini lebih banyak makan asam garam daripada kita.
Gitu ya, sehingga di sini kita harus lebih rendah hati gitu ya. Dan tidak hanya sekedar ya ini firman Tuhan berlaku di surga, tetapi tidak bisa berlaku di bumi. Tidak. Yang indah daripada firman Tuhan bukan cuma sekedar firman Tuhan, bukan pokok ya, tapi firman Tuhan itu sudah diuji. Ya, firman Tuhan itu approve, bukan cuma sekedar kalimat demi kalimat yang dikatakan oleh orang yang sendirinya tidak pernah mengalami. Sehingga itu kenapa hari ini kita akan melihat dua bagian ya. Yang pertama apa sih? Yang buat nunggu aja loh. Ya beda ya, kalau misalnya itu saya dalam proses kehamilan, dan proses kehamilan saya susah gitu ya, saya mesti bed rest, karena gerak sedikit itu pendarahan, bukan cuma itu makan apa tumpah gitu ya. Tetapi ya bagi kita yang mungkin pernah mengalami peristiwa seperti itu, wajar sih kalau masih bersuka cita. Ya saya bermegah begitu ya di dalam kesulitan kehamilan saya, kenapa? Ya karena anak akan keluar. Gitu ya, khususnya kalau sudah lama tidak punya anak, akhirnya punya anak. Ya meskipun itu proses kehamilannya sulit, kita masih bisa bangga. Ya kita masih bisa bersyukur karena yang keluar setelah 9 bulan itu anak. Ya tetapi kalau tadi ya, saya itu bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Yang keluar nanti kamu lebih bisa nunggu. Ya sepertinya itu apa? Ya sehingga itu kenapa kita akan melihat terlebih dahulu, kenapa sih menanti itu kok berharga? Hingga kita mesti bersuka cita ya. Dan kita mesti kemudian seperti yang Paulus mengatakan bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ya baru kemudian yang kedua kita akan melihat ya kenapa kita harus bermegah. Karena sebelum kita tahu menantikan kenapa indah, ya jelas saja. Ya kita akan nanya ya ada apa? Bisa nunggu aja kok mesti bermegah dalam kesengsaraan. Ya sehingga hari ini kita akan melihat terlebih dahulu menanti itu apa, baru kemudian kenapa kita bisa bermegah pada waktu kesengsaraan itu menimpa kita. Nah, saudara, yang pertama terlebih dahulu ya, menanti itu kenapa sih? Indahnya apa? Pentingnya apa? Nah kalau kita bertanya seperti ini ya, wajar karena seringkali ya di dalam hidup kita pada hari ini yang namanya menanti, ya bahkan yang namanya beriman, ya seringkali itu disamakan dengan pasrah. Coba pikirkan sekali lagi. Apa yang membuat saudara tadi merasa iya loh, cuma nunggu aja loh. Ya itu aja kok kenapa saya mesti bersyukur kalau sengsara. Kalau punya anak iya. Gitu ya. Tapi kalau cuma supaya lahir hasilnya saya bisa nunggu. Kenapa saya kok mesti begitu senang ya kalau sengsara? Karena di dalam pikiran kita ya menanti dengan pasrah itu sama. Padahal sebetulnya ya, antara menanti dengan pasrah, saya bisa mengatakan itu 180 derajat berbeda. Ya kenapa? Karena pasrah itu gampang. Ya siapa tidak bisa pasrah? Semua kita bisa pasrah. Nanti kita akan melihat ya, menanti itu sulit. Ya, menanti itu tidak otomatis. Pasrah itu semua juga bisa. Ya karena pasrah itu melumpuhkan. Perbedaan kedua, pasrah itu melumpuhkan ya atau bahkan bisa jadi mematikan pasrah. Ya tetapi menantikan itu justru mendatangkan kekuatan baru. Sehingga mari kita akan melihat satu ayat dan saya percaya dari satu ayat ini saudara akan mulai terbuka ya. Ternyata menanti itu layak untuk dinantikan itu. Ya bisa menanti itu layak untuk dinantikan. Mari kita buka bersama-sama Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya 40, coba ya setelah saya baca, saya ingin tanya saudara tetap tidak setertarik itu menanti atau mulai tertarik untuk bisa menanti ini. Ya, Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Ya, Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Sudah ketemu? Perhatikan ya. Dan sambil saya baca, saudara dengar, sambil saudara pikirkan yang saya katakan betul atau salah. Betulkah saudara mulai mikir, ya kalau gini menanti sih, ya boleh juga ya. Saya bacakan ya, Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Capuk tuh ya ternyata bisa menanti itu ya. Gitu ya. Siapa di antara saudara yang tidak pingin ya berjalan dan tidak menjadi lelah? Atau saudara lebih pingin jalan dikit langsung begitu? Ya, siapa di antara saudara yang tidak pingin ya berlari dan tidak menjadi lesu?
Yang terbang itu seumpama Raja Wali yang naik terbang. Berarti terbang dengan begitu mantapnya ya. Mau ada angin, mau ada apa di depan dia. Dia terbang dengan begitu dan begitu mantapnya. Siapa di antara saudara yang tidak ingin mendapatkan kekuatan baru? Ya, kekuatan yang terus itu diperbaharui. Ya, sehingga saudara, di sini kita mulai melihat ini yang namanya penantian. Dan kenapa saya mengatakan penantian berbeda dari pasrah? Kan di sini kita melihat ya menanti kok terbang. Ya menanti ya kok lari. Menanti kok jalan. Ya sehingga kalau konsep kita ya menanti itu sama dengan pasrah, ayat ini tidak masuk akal. Karena tadi ya pasrah itu melumpuhkan. Pasrah itu mematikan. Orang pasrah itu cirinya apa? Orang pasrah itu cirinya tidak melakukan apa-apa, bahkan sudah tidak mau mikir. Nah itu namanya pasrah. Ya, sehingga orang pasrah bukan cuma secara tindakan itu sudah negatif, sudah pasrah kok. Ya mau ngambil tindakan apa? Ya Indonesia kayak gini. Ya gak usah repot-repot lah. Begitu ya mau demo mau apa, gak usah repot-repot sih Indonesia kayak gini. Ya bahkan ya, kalau orang pasrah bukan cuma sekedar secara tindakan tidak melakukan apa-apa ya. Gak usah dipikir, segitulah sudah. Nanti terserah Tuhan pimpin bagaimana lah. Nah itu namanya pasrah. Ya sehingga itu kenapa? Kalau di dalam benak kita ya, menanti itu sama dengan pasrah, ya heran ya. Tadi menanti kok lari, menanti kok jalan, menanti kok terbang. Ya sehingga saudara, dari sini kita melihat beda. 180 derajat berbeda antara menantikan Tuhan dengan pasrah. Bahkan beda ya, antara menantikan Tuhan dengan pasrah kepada Tuhan. Itu tidak sama loh. Ya, dan bahkan kalau saya boleh mengatakan, kita perlu membedakan bukan cuma 2. Kita perlu membedakan 4. Ketika orang Kristen berada dalam kesulitan, ya bisa ada 4 jenis orang Kristen. Yaitu yang pertama, orang Kristen yang pasrah. Yang kedua, orang Kristen yang panik. Yang ketiga, orang Kristen yang mimpi. Baru keempat, orang Kristen yang menanti. Gitu ya. Dan 4-empatnya itu tidak sama. Ya, orang Kristen yang pasrah, orang Kristen yang panik, orang Kristen yang mimpi, orang Kristen yang menanti. Ketika kesulitan datang, 4-empatnya itu tidak sama dan sangat gampang untuk dibedakan. Jika coba ya, mulai sambil merenung, saya masuk yang mana ini? Ya, karena tadi saya sudah kasih contoh ya, kalau orang pasrah, ketika kesulitan datang, sikapnya bagaimana? Gampang ya, 2 faktor tadi kan, dia tidak mau lagi berusaha, bahkan dia tidak mau lagi mikir. Itu namanya pasrah. Ya, kalau bahasa Jawanya itu apa? Pasrah bongkoan. Gitu ya. Ya, jadi sudah benar-benar pasrah, sudah mikir pun sudah tidak mau. Ya, biarinlah, gak usah dipikir. Itu pasrah. Kalau panik itu apa? Kalau panik itu sebaliknya ya. Ya bertindaknya itu banyak. Pernah lihat orang panik? Ya tidak bisa diem. Tapi mikirnya pasif. Nah itu namanya panik. Ya, jadi tindakannya aktif. Kalau pasrah tadi kan dua-dua pasif ya. Kalau orang panik, tindakannya aktif, pikirannya pasif. Sehingga saudara, siapa ya yang pernah punya pengalaman naik pesawat terbang yang pernah nanya sebelum kita mendarat? Kan selalu ada pengumuman tuh. Kita akan segera mendarat. Harap jendela itu dibuka. Siapa yang tahu ya? Kenapa kalau pesawat mau mendarat kok jendelanya harus dibuka? Siapa tahu? Ya dulu tuh saya satu-satunya instruksi yang saya bingung itu yang itu. Ya karena kalau kita mendarat kan selalu dikatakan tegakkan itu meja. Ya ini make sense sih. Ya karena kalau mendarat ada benturan terus mejanya belum ditegakkan, kena saya kan susah ya. Jika tegakkan meja, kembalikan meja, tegakkan kursi, pasang itu sabuk pengaman. Itu saya kira-kira tahu kenapa. Tapi khusus satu itu ya, buka jendela. Nah ini saya nggak ngerti. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kalau pesawat mendarat kok bukan cuma saudara disuruh untuk mengembalikan posisi meja, tegakkan bangku, ya pasang sabuk pengaman, tapi juga yang di sebelahnya jendela ya, buka jendela. Siapa yang tahu? Bagus ya. Saya akhirnya dapat jawaban itu ketika khotbah di GRI Kuningan. Dan di sana ada satu jemaat itu yang pilot seniornya Garuda. Ya, sehingga saya sempat ngomong sama dia, nah saya nanya ini kebetulan gitu ya. Dan dia ngomong gitu seperti tadi dikatakan oleh Pak Didimus ya. Kenapa kok kaca itu dibuka? Sehingga waktu kalau terjadi apa-apa saudara bisa dapat sinar dari luar.
saudara bisa melihat dengan jelas. Loh, apakah kalau nggak dapat sinar dari luar nggak bisa kelihatan? Kan biasanya kalau terjadi apa-apa kan ada lampu di bawah itu kan. Juga exit door itu kan ada tulisannya exit yang ada lampunya kan. Tapi ya tadi dia mengatakan orang ketika terjadi kejadian seperti itu panik. Ya sehingga panik meskipun ada lampu penunjuk jalan di bawah, meskipun pintu itu ada tulisannya exit gitu ya. Dia panik, dia bisa tidak lihat loh itu, betul-betul bisa tidak lihat. Sehingga diharapkan, meskipun ya cuma diharapkan sih. Karena orang panik mau ada cahaya dari dalam, mau cahaya dari luar, kalau sudah panik juga ya tadi ya tindakannya aktif, pikirannya tidak jalan. Tapi at least diharapkan kalau penerangannya lebih banyak, bukan cuma dari dalam saja, maka di tengah-tengah kepanikan, pikiran tidak bisa berjalan dengan baik, masih bisa menemukan pintu keluar. Karena itu panik. Ya, jadi orang panik itu tindakannya aktif, pikirannya pasif. Mimpi ya gampang ya, tinggal dibalik. Gitu ya. Orang yang mimpi, pikirannya aktif itu. Aduh, kalau Indonesia seperti ini bagaimana ya? Aduh, kalau gereja ini bagaimana ya? Aduh, kalau anak saya bisa berubah, itu baik sekali ya. Aduh, kalau pasangan saya itu lebih mengerti saya, alangkah indahnya begitu ya. Nah, saudara, itu adalah orang yang mimpi ya. Dia pikirannya itu banyak, keinginannya itu banyak. Do apa? Do nothing. Begitu ya. Tidak melakukan apa-apa. Ya cuman memimpikan saja pasangan saya bisa berubah, masalah saya bisa terangkat. Nah saudara, hari ini ya sedihnya ya, banyak gereja tidak mengajarkan jemaat untuk menanti. Gereja tanpa sadar mengajarkan jemaat itu untuk mimpi. Ya berdoalah kepada Tuhan, begitu besok bangun suami saya berubah. Besok bangun masalah saya terangkat. Terangkat kan berarti langsung beres kan? Begitu ya, anak saya langsung rajin. Ya masalah saya langsung selesai. Tapi izinkan saya mengatakan ya, lebih sering daripada tidak, ya itu tidak terjadi. Dan ketika kita tidak terjadi, kita langsung merasakan, wah Tuhan kok hanya janji. Padahal Alkitab mengatakan berharap menanti itu tidak sama dengan bermimpi. Apa bedanya menanti? Harusnya sudah jelas ya. Pasrah, tindakan, pikiran pasif. Panik, tindakan aktif, pikiran pasif. Mimpi, pikiran aktif, tindakan tidak ada. Menanti, itu berarti dua-duanya aktif. Contoh sederhananya adalah seperti kalau saudara boleh mengingat dulu pertama kali pacaran gitu ya. Kemudian pacar saudara akan dalam perjalanan menuju ke rumah. Nah saudara menanti kan, pasif atau aktif? Pasti aktif kan? Ya saya pakai pakaian apa? Begitu ya. Dan rencana ketemuannya pacar saya jam berapa, saya mesti siap jam berapa. Nah itu kan mikir. Ya baju apa gitu ya. Sehingga ini namanya menanti. Ya sehingga menanti itu dicirikan oleh kesigapan dan kesiapan. Sehingga kalau saudara menantikan orang yang saudara kasihi datang ke rumah dan saudara tahu dia dalam perjalanan, ya saudara akan sudah siap. Gitu ya, saudara sudah akan siap dan saudara akan sigap. Begitu dengar suara mobil gitu ya, wah itu dia gitu ya. Nah itu namanya menanti. Beda ya dengan pasrah. Ya kasihan nih kalau pasrah mungkin karena pasangannya sering mem-PHP gitu ya. Ya enggak. Menanti tidak sama dengan pasrah. Saudara siap dan saudara sigap, begitu yang kita rindukan itu datang, kita langsung siap untuk menyambut dia. Nah itu namanya menanti. Dan di dalam Alkitab ya, ada satu contoh yang bagi saya sangat baik mengenai orang yang menantikan Tuhan. Bukan cuma pasrah, bukan cuma panik, bukan cuma mimpi, tetapi sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Siapa? Ya, siapa? Ya contoh yang bagi saya terbaik ya untuk kita belajar menanti itu kayak apa. Kalau saudara tanya saya ya, jawaban saya itu adalah Nehemia. Gitu ya, Nehemia. Ya susah hati. Ya, mendapat kabar, ya ini Yerusalem setelah hampir 100 tahun, ya itu masih seperti puing-puing. Temboknya belum terbangun. Pada masa itu ya, kota tanpa tembok. Seperti kalau hari ini negara tanpa radar sama sekali itu. Wah itu risikonya tidak terbayangkan. Bukan cuma tanpa iron wall ya, begitu ya. Bukan cuma tanpa iron dome ya, tapi negara tanpa radar sama sekali. Saudara bisa bayangkan tuh kayak apa itu? Ya sehingga pada waktu itu tidak ada radar ya, tidak ada kota ada radar. Ya gantinya tembok. Ya sehingga kota tanpa tembok itu seperti hari ini negara tanpa radar. Dan itu orang Israel ya, sudah pulang dari pembuangan hampir 100 tahun.
Jika tadinya mereka pikir, wah begitu pulang dari pembuangan gitu ya, maka haleluya, bait suci akan terbangun, semuanya akan baik. Ini sudah sekian puluh tahun berlalu ya, kondisinya masih seperti itu. Dengan Nehemia sebagai orang Israel ya, dia sangat-sangat susah hati. Tapi yang menarik ya, apakah Nehemia kemudian pasrah? Ya Tuhan, Engkau yang bisa meruntuhkan Yeriko begitu ya, tanpa peran manusia. Tentunya Engkau juga bisa membangunkan tembok Yerusalem tanpa peran manusia. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Begitu? Gitu ya, atau dia pasrah sudah gak usah mikir lah. Ya tergantung lah, terserah lah. Tuhan mau bangun, ya sudah. Tuhan tidak bangun temboknya, ya sudah. Apakah Nehemia kemudian pasrah? Tidak. Tidak. Dan apakah kemudian dia itu panik? Waduh, ini bagaimana ini ya? Tembok ini pasrah, ya sehingga tembok ini belum terbangun sehingga saya harus pergi, saya harus menyelundup, gitu ya, karena saya juru minuman raja ya, tidak bisa pergi sembarangan, saya harus menyelundup. Bagaimana sampai ke Yerusalem? Nah, itu orang panik kan? Tidak. Nehemia tunggu 8 bulan, 9 bulan. Ya, dia pada waktu mendapat kabar itu sekitar bulan 8, bulan 9. Ketika raja kemudian mengabulkan permintaannya, itu bulan April. Lumayan lama loh itu. Gitu ya. Dan dia tidak panik. Tapi yang menarik ya, dia juga bukan cuma mimpi ya. Betul ya, seperti tadi katakan ya Tuhan kan sanggup untuk mendirikan tembok. Dirikanlah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tidak, orang ini menanti. Karena yang pertama, dia koreksi diri ya. Saya ada salah enggak? Tuhan ampunilah kami. Kami semua itu bersalah. Itu namanya ya, orang menanti. Ya, dia koreksi diri. Kemudian yang kedua, dia juga bergumul. Apakah mungkin saya yang harus membangun? Karena saya juru minuman raja. Saya mempunyai talenta untuk mengkoordinir. Saya mempunyai karunia administrasi sangat baik. Juru minuman raja itu hari ini itu orang kepercayaan presiden ya. Begitu ya, yang kalau apa-apa yang disuruh ya menteri ini. Gitu ya. Sehingga pada waktu itu Nehemia juga bergumul ya. Saya ini juru minuman raja. Saya mempunyai talenta ini. Apakah mungkin saya? Nah, ini bedanya dengan mimpi. Mimpi itu I say you pay. Gitu ya. Tapi kalau menanti, kita juga mesti menggumulkan. Bukan cuma sekedar Tuhan, ubahlah suami saya. Tapi saya ada salah apa ya? Kok suami saya begitu? Kok anak saya laki, tapi kurang inisiatif? Padahal saya orang tuanya. Saya salah membesarkan di mana ya? Gitu ya. Nah itu namanya menanti. Tapi juga kemudian yang kedua, saya perlu berubah apa ya? Bukan cuma ini suami saya kok dia nggak berubah, ini masalah saya tidak pergi gitu ya. Tidak. Saya mulai tanya ini, saya bisa melakukan apa? Dan saudara ya, Nehemia selama 8 bulan, betul-betul dia sudah membuat perencanaan dengan sangat baik. Yang seringkali kita ya, meskipun sangat akrab dengan cerita Nehemia, betul ya, tapi gagal untuk seringkali merenungkan penantian dia itu seperti apa. Coba kita lihat beberapa ayat dari Nehemia ya, yang saya percaya kita sudah tahu, tapi tadi dikatakan oleh saudara Hugo ya, ya kadang-kadang kita baca sekedar baca gitu. Coba kita lihat Nehemia pasal kedua. Ya, Nehemia pasal yang kedua, dikatakan apa di sana? Ya, Nehemia pasal kedua, perhatikan ayat yang ke-6. Ya, perhatikan sama-sama ya, ayat yang ke-6 yang saya percaya saudara sudah tahu. Ya, tapi setahu apa gitu ya. Nehemia pasal kedua ayat yang ke-6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Pada waktu kita membaca ayat ini fokusnya di mana? Seringkali hanya, wah raja menyetujui, haleluya, Tuhan menjawab doa. Begitu ya. Tapi saudara perlu tahu loh, Raja Artasasta itu memang ya di dalam sejarah terkenal lumayan baik. Beda dengan Ahasiweros yang zamannya Esther ya. Itu di dalam sejarah, itu memang terkenal agak kurang baik. Ya, orang Tionghoa mengatakan agak bepuk gitu ya. Tapi kalau Artasasta ini jafuk tuh ini ya, lumayan ini. Sehingga lihat ya, dia kapan dia mengabulkan permintaannya Nehemia setelah dia nanya, kamu perlu waktu berapa lama? Dan setelah Nehemia menyebutkan angkanya, dia pikir ini cengli. Gitu ya, oh kamu bukan cuma sekedar mau malas-malesan,
Ya bukan cuma sekedar karena berat jadi juru minuman raja, mau pulang kampung santai-santai gitu. Tidak. Ya sehingga raja ketika mempertimbangkan jawaban Nehemia, dia lihat ya ini memang sih masuk akal ini ya. Untuk membangun tembok perlu waktu sekian lama, itu masuk akal. Ya tapi yang kita tidak pernah nanya adalah Nehemia kok tahu ya perlu waktu segitu lama untuk membangun tembok. Ya dia bakat kontraktor atau sudah pernah jadi pemborong atau bagaimana ini? Enggak loh, dia juru minuman raja. Ya, sehingga tahu dari mana itu? Tahu dari mana dia? Perlu waktu sekian lama. Dan yang lebih heran lagi ya, kalau saudara membaca dengan lebih seksama, dia bukan cuma tahu perlu waktu berapa lama, dia juga tahu perlunya itu apa untuk membangun tembok. Padahal dia bukan jurusan teknik, begitu ya. Tahu dari mana? Coba perhatikan ayat yang sekali lagi sangat terkenal, kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan seterusnya ya, ayat yang ke-7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk membangun balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wah, orang Kristen langsung akan fokusnya pada kalimat terakhir. Gitu ya, haleluya, Tuhan mengabulkan. Tapi kenapa kalau saya yang minta kok enggak, gitu ya. Wah, Tuhan pilih kasih ini. Sama Nehemia dia murah hati, sama saya dia pelit hati. Ya karena Nehemia minta dikasih, saya minta gak dikasih itu. Ya, nah saudara mintanya apa? Mimpi atau menanti? Ya karena di sini yang kita tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah nanya, Nehemia kok tahu kalau perlu balok? Ya kan membangun tembok gak cuma perlu balok, gak cuma perlu kayu. Ya membangun tembok kan juga perlu batu. Kenapa dia kok mintanya kayu? Dan kalau kita bandingkan ya dengan bagian firman Tuhan yang lain, kita akan tahu ini permintaan yang wise, permintaan yang benar. Loh kok bisa Pak? Tahu dari mana? Karena pada waktu Raja Salomo membangun bait suci, yang dia import itu apa? Siapa ingat? Ya, pada waktu Salomo membangun bait suci, dia minta kepada Hiram untuk kirimkan kayu. Ya Salomo import kayu, tidak import batu. Karena ya Yerusalem itu di atas bukit, tapi kelihatannya memang secara kualitas kayu tidak baik, sehingga dia import kayu gitu ya. Kemudian dia kasih itu Raja Hiram itu kota-kota gitu ya. Dia kasih Raja Hiram itu perbekalan-perbekalan, tapi kamu kasih saya kayu. Nah pertanyaannya, Nehemia tahu dari mana? Ya, dari tadi ya, apakah dua kemungkinan? Dia research. Entah dia baca cerita mengenai Salomo yang barusan saya ceritakan kepada saudara, atau yang kedua, ya dia nanya. Ya di Yerusalem itu adanya apa, di Yerusalem yang tidak adanya itu apa. Sehingga 8 bulan dia menunggu, ini namanya menanti ya. Bukan sekedar pasrah, ya sudahlah saya diutus ya baik, saya nggak diutus ya sudah begitu ya. Temboknya mau jadi, haleluya, temboknya mau tidak jadi, ya sudah, juga tidak panik ya. Begitu ya, kapan saya diutus, kapan saya diutus. Juga tidak cuma sekedar mimpi, dia menanti. Lihat ya contoh jelasnya ya. Dia pikirannya jalan, dia siap. Dan begitu dia ditanya, dia sigap. Berapa lama kamu perlu waktu? Dia sigap, saya perlu waktu sekian lama. Dan ketika raja mengizinkan, dia sigap lagi. Raja, boleh nggak juga ya minta si A kasih saya surat. Ya untuk nyebrang. Nah dia kan juga riset itu. Dia tahu dia perlu surat. Plus ya juru tempat gudang raja, bolehkah kasih saya itu kayu? Dia sigap meminta apa yang perlu diminta untuk pembangunan tembok Yerusalem. Nah saudara, inilah contoh orang yang menanti. Ya inilah contoh orang yang menanti. Kalau saya boleh tanya, saudara tidak pingin? Gitu ya, lebih pingin jadi orang yang pasrah? Ya, lebih pingin jadi orang yang panik? Ya, lebih pingin jadi orang yang cuma mimpi. Atau siapa di antara kita yang tidak ingin ya menjadi orang yang menanti. Dan sudah melihat contoh konkret daripada yang dikatakan Yesaya tadi ya, akan mendapatkan kekuatan baru. Terbang seperti burung Raja Wali. Ya, lari dan tidak menjadi letih. Jalan dan tidak menjadi lesu. Masalahnya adalah menanti seperti Nehemia ini sulit.
Ya, menanti seperti Nehemia ini sulit, sehingga amin ya. Pasrah itu gampang. Semua kita ya bisa pasrah, semua kita bisa panik, semua kita bisa mimpi. Ya, tidak semua kita ya bisa menanti seperti Nehemia. Kenapa? Karena ya untuk kita bisa menanti ya, bukan cuman kita perlu punya iman. Kita perlu punya iman yang sungguh-sungguh itu sudah teruji. Hingga dari contoh saya tadi ya, kenapa kok orang ini bisa menanti pacarnya dengan ganti baju lah, pakai parfum apa, persiapan apa. Karena dia percaya pacarnya itu pasti akan datang. Ya, sehingga di sini kita juga kembali melihat ya, bedanya percaya sama menanti sama pasrah. Jadi setelah KU1 ada jemaat yang nanyanya sangat baik ya. Pak, bukankah tetap ya pasrah sama menanti itu sama? Karena akhirnya sama-sama tidak di tangan kita. Wah, bagus juga pertanyaannya ya. Gitu ya, betul kan? Saudara mau menanti, ya setelah menanti harus pasrah. Karena kan hasilnya tidak di tangan saudara, sama kan? Masa raja bisa dikendalikan oleh Nehemia supaya nanya? Kan tidak. Ya, raja bisa nanya itu kan tidak di dalam kuasa Nehemia. Ya demikian juga tadi ya, kan jangan-jangan bisa di tengah jalan pacarnya kecelakaan itu. Ya enggak nyampe rumah. Sehingga bukankah meskipun kelihatannya beda ya, kalau pasrah itu pikirannya pasif, tindakannya pasif. Kalau menanti itu pikirannya aktif, tindakannya aktif. Toh terakhirnya juga tidak di tangan kita. Bagaimana ya, setuju atau enggak setuju? Wah jangan-jangan benar ya, enggak ada bedanya. Beda. Bedanya di mana? Orang pasrah itu meskipun mengatakan hasil tidak di tangan kita, tapi sebetulnya dia sudah beriman hasilnya baik atau tidak? Hah? Tidak. Itu namanya orang pasrah. Negara Indonesia gini. Gitu ya. Berarti menurut orang yang mengatakan ya Indonesia itu ya gini, itu maksudnya Indonesia gininya baik atau tidak baik? Ya tidak baik. Ya, tetapi orang yang menanti itu meskipun dia amin. Gitu ya. Dia amin bahwa hasil akhir tidak di tangan saya, tapi dia juga mengamini yang Paulus katakan tadi. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Ini 180 derajat berbeda. Sehingga sama-sama orang yang menanti, orang yang pasrah, hasil tidak di tangan kita. Tapi orang yang pasrah belum apa-apa sudah mungkin baiklah, itu kenapa tidak mau mikir? Mikir pun enggak, karena ya percuma. Gitu ya, kan hasilnya ya gitu. Dan pada waktu dia mengatakan ya gitu, itu artinya jelek. Sementara orang yang menanti ya, seperti Nehemia tadi dia percaya apa yang dia kerjakan itu tidak sia-sia. Ya dia sebelum Paulus menuliskan dia sudah percaya ya, pengharapan itu tidak sia-sia. Karena kasih Tuhan sudah dicurahkan sepenuhnya di dalam hati-hati kita. Ya, sehingga saudara, kita bersyukur ya di GRI ya, kita boleh menemukan contoh hidup. Saudara pasti sering mendengar Pak Tom mengatakan, kemarin juga dia ngomong lagi begitu ya, CIT perlu uang 1,6 triliun. Uang dari mana? Saya tidak tahu. Kira-kira menurut saudara ya, ngomong seperti itu tuh gampang apa susah? Tergantung sih. Kalau saya yang ngomong gampang loh. Amin ya. CIT itu 1,6 triliun. Uang dari mana? Saya nggak tahu. Gampang sih. Karena kalau benar-benar kurang yang ditanya bukan saya. Begitu ya. Tapi ketika Pak Tong yang mengatakan itu something loh. Ya, karena kalau sampai uangnya kurang, yang ditoleh terakhir itu siapa? Ini namanya pemimpin ya. Saya pernah mengatakan bagi saya definisi pemimpin itu sederhana. Pemimpin itu adalah yang ditoleh terakhir. Gitu ya. Ya sehingga ini bagaimana ini? Nah siapa yang ditoleh terakhir? Nah itu pemimpinnya itu. Jadi saudara akan tahu bagaimana saudara tahu pemimpinnya itu siapa. Ketika ada masalah yang besar yang dilihat terakhir. Bagaimana Pak? Itu pemimpin. Sehingga tadi saya mengatakan, gampang enggak mengatakan CIT 1,6 triliun uang dari mana saya enggak tahu. Ya kalau saya gampang sajalah. Ya bahkan kalau saya boleh mengatakan saudara pun mengatakan itu ya gampang lah. Tapi untuk Pak Tong bisa mengatakan kalimat itu enggak gampang loh. Ya karena kalau nanti betul-betul kurang gitu ya, yang semua akan lihat ya ke dia. Ya meskipun kita kita jelas tidak mengharapkan Pak Tong akan melunasi 1,6 T, tapi kita mengharapkan Pak Tong keluar dengan satu solusi nih. Gimana sudah terlanjur bangun begitu ya, dan ternyata tidak cukup, masih kurang sekian ratus miliar begitu ya, 800 miliar, seperti apa? Ya tapi saudara,
kalau saya tanya kepada saudara ya, ketika Pak Tong ngomong ya, 1,6 triliun, uang dari mana? Saya nggak tahu. Menurut saudara ya, dia yakin itu ada uangnya atau tidak? Hah? Saudara ketika mendengarkan Pak Tong ngomong gitu ya, saudara langsung panik, mateng, Pak Tong aja nggak tahu apalagi saya ini. Gitu ya. Atau ketika saudara mendengarkan Pak Tong mengatakan kalimat itu ya, saya nggak tahu uangnya. Saudara ada kelegaan, tetap ada kelegaan dalam hati. Gitu ya. Nah itu iman. Ya sehingga somehow dia meskipun jujur dia tidak tahu, dia tidak bohong loh. Ketika dia tidak tahu karena betul ya semua jamnya dia, semua asetnya dia dijual juga nggak 1,6 T lah, gitu ya. Sehingga ketika dia mengatakan saya tidak tahu itu jujur, tapi somehow, nah ini orang menanti, ya hasil di luar tangan saya, tetapi ada keyakinan Tuhan akan buka jalan. Nah itu sulit, gitu ya. Itu beda dengan pasrah. Jika pertanyaannya, terus yang membedakan itu apa? Ya kalau kita mengatakan, wah Pak Tong orang beriman ya. Saudara bukan orang beriman. Ya, jadi saudara orang beriman atau bukan? Kok mulai ragu ini? Jadi saudara orang beriman apa tidak? Hah? Amin. Aminnya itu amin beriman atau amin semoga beriman? Ya karena kemarin ya, waktu kalau saudara ikut sampai tanya jawab ya, ada pertanyaan kan, Pak ini ya, kan manusia itu orang Kristen manusia baru, kok masih ada yang berdosa secara sengaja ya, apakah berarti kemudian ini setengah baru? Ya kalau saudara sih memang ingat jawabannya ya, saya mengatakan bahwa tidak ada loh, tidak ada setengah baru, ya kalau baru ya baru, ya tidak baru ya tidak baru, demikian juga ya, tidak ada loh, ya sehingga saudara kalau terima amin, ya saya ini beriman setengah, gitu ya, tidak ada loh. Ya beriman, tidak beriman ya tidak beriman. Sudah, pilihannya dua itu. Gitu ya, baru ya baru, lama ya lama. Tidak ada singa putih, singa hitam, tinggal siapa dikasih makan lebih banyak begitu ya, lebih menang. Tidak, baru ya baru, beriman ya beriman. Ya, sehingga kalau Pak Tong ini beriman ya, Nehemia ini beriman. Saudara dan saya beramin. Gitu ya. Ya saudara, izinkan saya mengatakan ya, dan saya jujur ya, saya percaya ya, saudara dan saya, gitu ya, kita adalah orang yang beriman. Ya, jikalau kita sungguh-sungguh sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pada hakikatnya sudah beriman. Ya saya yang kemarin waktunya kurang ya, sebenarnya saya ingin sekali jawab yang ngasih pertanyaan gitu ya, saya kok masih ragu. Ya apakah kalau saya ragu itu menunjukkan saya belum sungguh-sungguh gitu ya. Saya pingin sekali jawab, cuma waktunya tidak ada ya. Pak Tong sudah kasih kode ini, waktunya sudah berhabis gitu ya. Ya sehingga izinkan saya mengatakan ya, kalau kita beriman, kita itu sudah beriman. Tapi terus kenapa tidak bisa ya kayak Pak Tong gitu ya. Kenapa tidak bisa seperti Nehemia ya. Saya kok lebih sering panik atau mimpi ya atau pasrah gitu ya. Apakah berarti masa saya benar-benar beriman? Iya sih. Cuman seperti yang saya katakan dalam beberapa kali kesempatan, nah ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Ya, iman itu seperti otot. Iman bukan seperti lemak. Siapa pernah dengar saya mengatakan kalimat ini? Ya, iman itu seperti otot. Iman tidak seperti lemak. Bedanya di mana? Antara otot dengan lemak. Lemak itu saudara isi saja jadi. Amin ya. Ya, kalau nggak percaya coba atau jangan deh. Gitu ya, risikonya besar ya. Saudara makan terus, itu kan mulai besar ya. Saudara isi aja jadi itu. Ya enggak tahu di sini, enggak tahu di sini gitu ya, atau di dalam semuanya. Nah itu lemak. Ya lemak itu saudara isi saja jadi. Otot saudara mesti latih. Ya sehingga kalau hari ini saudara lihat ya, ada satu orang gitu ya, angkat botol aku, galon aku itu susah sekali. Dah hati-hati sedikit langsung aduh ini encok. Gitu ya, ada orang lain angkat botol galon aqua, betulan loh, ada orang angkat galon aqua tuh kayak angkat Alkitab gitu. Ya angkat aja, brek, masukkan begitu. Ya sementara kita yang sudah pakai galon bawah, ya itu pun mau ngangkat sedikit, wah ini bagaimana ya? Pertanyaannya ya, apakah kemudian yang pertama, yang kuat tadi ototnya sejati, yang kedua ototnya tidak sejati? Ya, atau yang yang pertama itu ototnya tidak cacat, yang kedua ototnya cacat? Enggak. Nangkep ya, dua-dua itu ototnya normal, dua-dua itu ototnya sehat. Lah terus kenapa ada satu orang angkat begitu kuat, ada satu orang angkat sedikit berat aja langsung kesulitan? Karena yang pertama sudah dilatih, nah itu namanya. Gitu ya, itu bedanya.
Ya karena yang pertama itu sudah dilatih. Dengan saya pernah baca ya satu cerita mengenai James Dobson. Dia adalah penasehat keluarga dari Ronald Reagan, gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Ya dia cerita ya, pada waktu dia itu masih kecil, ya orang tuanya itu hamba Tuhan gereja kecil. Ya hamba Tuhan gereja kecil. Which is seringkali yang ngundang papanya khotbah itu gereja yang lebih kecil lagi. Jika dia cerita pada waktu dia perhatikan papanya pulang dari pelayanan, terus mamanya nanya, kamu dikasih persembahan berapa? Ya James Dobson cerita ya, seringkali papanya diem enggak jawab. Mamanya peka ya, begitu ya. Oh kenapa? Kamu kembalikan ya. Wah, gitu ya. Terus papanya jujur ngomong, iya sih saya enggak tega ya. Kondisi mereka lebih susah dari kita. Jika Dobson mengatakan ya pada waktu dia kecil, hampir enggak makan itu sering. Enggak tahu berapa kali, hampir enggak makan. Enggak makan itu enggak pernah. Selalu ada yang terjadi. Enggak tahu orang ketuk lah, enggak tahu orang apalah. Pokoknya yang dia katakan tadi ya, hampir enggak makan itu sering. Enggak makan, enggak pernah. Permisi tanya ya, orang seperti ini ya, dolar mau berapa, emas mau berapa itu goncang enggak ya? Mau ada nanti pemotongan uang gitu ya, dari 100.000 jadi 100, kira-kira goncang enggak ya? Nah terus kalau kita goncang bedanya apa? Wah dia beriman, saya imannya cacat begitu ya. Ya enggak. Ya kenapa kita, saya peduli yang dengar berita bahwa uang akan dipotong gitu ya. Kemudian merasa aduh semoga enggak jadi gitu ya. Kita khawatir gitu. Ya saudara bedanya bukan karena iman kita cacat, ya enggak dilatih aja. Ya enggak dilatih aja. Ya, sehingga saudara di sini kita mulai masuk bagian kedua ya daripada firman Tuhan yang kita akan bicarakan pada hari ini. Di sini kita mulai melihat kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah. Atau Paulus mengatakan aku bermegah ketika aku dalam kesulitan. Ya karena di situ latihannya. Gitu ya, itu latihannya. Ya sehingga kenapa ya Paulus mengatakan aku bermegah juga, kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena yang pertama, ya tanpa melalui yang namanya latihan kesengsaraan tadi, ya itu tidak bisa. Tidak bisa iman kita yang sudah sejati itu ya menjadi semakin dan semakin kuat. Tidak bisa itu. Ya, saudara mau minum minuman yang paling sehat, saudara mau makan makanan yang paling baik, saudara bahkan mau suntik doping di sini di sana, saudara tidak berlatih, ya sudah gitu ototnya. Gitu ya, tidak ada cara yang lain. Ya cara satu-satunya ya, kalau saudara mau mempunyai otot yang baik, ya saudara mesti latihan. Ya sehingga ini yang pertama, kenapa kita mesti bersukacita? Karena tidak ada jalan yang lain kalau saudara mau menjadi orang yang bukan cuma bisa pasrah, yang bukan cuma bisa panik, yang bukan cuma bisa mimpi. Kalau kita mau menjadi orang yang bisa menanti, ya tidak ada cara yang lain. Kita mesti bertumbuh. Bertumbuhnya itu melalui kesulitan yang kita hadapi. Ini yang pertama. Dan juga yang kedua, kenapa kita bersukacita? Ya, kenapa kita bermegah dalam kesulitan kita? Karena ketika kita mengalami ya, kesulitan dan kita menjalaninya di dalam Tuhan, seperti yang Paulus katakan ya, kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu berasal dari kata Yunani hupomoni, yang berarti yang pada waktu itu sering dipakai untuk menyebut tentara yang sudah melewati pelatihan yang berat. Wah ini tentara yang hupomoni ini. Ya ini tentara yang sudah teruji tekun. Ya mau dilemparkan ke medan manapun begitu ya bisa. Kenapa? Dia sudah melalui pelatihan. Ya sehingga kesengsaraan itu menghasilkan hupomoni. Ya hupomoni, ketekunan itu menghasilkan karakter yang teruji. Ya, sehingga tahan uji, sebetulnya terjemahan yang mungkin lebih tepat adalah karakter yang stabil. Ya karena sudah hupomone tadi. Ya sehingga karakter tahan uji itu terjemahan lainnya adalah karakter yang sudah verified, yang sudah stempel, sudah disahkan tahan uji, seperti tentara yang sudah lulus. Gitu ya, seperti seorang siswa yang sudah lulus dari kuliah dari SMA yang baik, ya dia mestinya bisa masuk ke dalam perkuliahan yang baik. Yang lulus dari kuliah yang baik, harusnya dia bisa bekerja dengan baik karena sudah stempel lulus. Nah itu namanya tahan uji. Dan ya ketika Paulus mengatakan itu menghasilkan, maka ya itu akan terjadi. Ya, saudara tidak bisa membayangkan kan, tentara yang sudah melewati semua pelatihan yang baik, enggak tahan uji. Ya enggak. Gitu ya, enggak. Ya, kenapa kita mesti bersuka cita? Karena tadi yang pertama ya, tidak ada jalan lain.
Dan yang kedua, kalau kita melewati kesulitan yang diberikan kepada kita, jadi itu nanti akan timbul, menghasilkan, produce. Ya, kata produce di sini adalah perlu untuk kita mengerti baik-baik ya. Karena di satu sisi menggambarkan suatu hal yang di luar kuasa kita ya. Bagaimana itu bisa menghasilkan tanaman, tetapi juga menggambarkan suatu proses yang otomatis, suatu proses yang alamiah, yang kalau kita jalani ya jadilah. Jadi itu. Sehingga ibaratnya saudara sudah beli segala bahan, saudara sudah beli bumbu, saudara masak, jadi. Begitu ya, tidak ada kemungkinan tidak jadi. Loh Pak, kalau gosong bagaimana? Begitu ya, nah Alkitab mengatakan apa? Ketika engkau dicobai, ya engkau tidak dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ya, ada ya, 1 Korintus pasal ke-10 ayat 30 ya, mengatakan apa? Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau bisa melaluinya. Ya, sehingga di sini kita melihat kenapa mesti bersuka cita, karena ketika kita di dalam kesulitan, ini kesempatan kita untuk jadi dan akan jadi, gitu ya, dan tidak akan gosong. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Sehingga pada waktu kita berjalan di dalam pencobaan secara alamiah seperti otot ya, saudara angkat besi, angkat lebih berat, ya secara alamiah jadi itu. Begitu ya, tidak ada kemungkinan lain. Secara alamiah jadi dan saudara akan bisa mengangkat beban yang semakin dan semakin berat. Itu kenapa saya bersuka cita atau saya bermegah di tengah-tengah kesengsaraan saya. Karena itu seperti prajurit gitu ya, kesempatan untuk jadi itu sudah di depan mata. Dan saudara, kalau saya boleh membawa kita melampaui diri kita sendiri ya. Kenapa kita perlu bersuka cita di dalam kesulitan? Karena yang ketiga ya, gereja perlu itu. Gitu ya, dan bahkan dunia ini perlu. Ya, terlalu banyak orang di gereja itu yang pasrah. Gitu ya, terlalu banyak orang di gereja itu yang panik. Ya, terlalu banyak orang Kristen itu yang mimpi. Gitu, kenapa Pak Tong mengatakan jangan ICUP lah. Gitu ya, karena banyak. Ya gereja kalau gini indah ya, gereja kalau begitu itu baik, oke. Terus ya sudah, saya kan bukan hamba Tuhan, enak ya, begitu ya. Ya hamba Tuhannya dong memikirkan gitu ya. Ya sehingga saudara, gereja sudah kebanyakan, gitu ya, betulan kebanyakan. Ya orang Kristen itu yang kalau enggak pasrah, ya panik gitu ya, mimpi gitu ya. Wah gereja akan bertumbuh sekian, kekristenan akan menjadi lebih baik, negara ini akan seperti itu gitu. Sehingga gereja sungguh memerlukan orang Kristen yang mempunyai kesanggupan untuk menanti. Dan bahkan ya, bukan cuma gereja ya, tapi bahkan seluruh dunia ini memerlukan orang Kristen yang bisa menanti. Dan perhatikan baik-baik, orang dunia itu bisa pasrah enggak? Bisa, pastinya ya. Orang dunia itu bisa panik enggak? Bisa. Orang dunia itu bisa mimpi enggak? Bisa. Orang dunia bisa berpengharapan enggak? Meskipun di satu sisi bisa ya, karena mereka tidak konsisten. Tapi di sisi yang lain ya, orang dunia tidak mungkin bisa mempunyai pengharapan seperti orang Kristen. Karena tadi ya, imannya enggak ada. Apanya yang mau dikuatkan, gitu ya, imannya tidak ada. Dan tadi ya, kenapa kita bisa berharap, kenapa kita yakin hasilnya positif? Karena firman Tuhan mengatakan pengharapan itu tidak sia-sia karena kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita. Yang itu tidak berlaku bagi orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga itu kenapa ya, ketika orang Kristen bisa menanti, saudara tidak mungkin tidak menjadi kesaksian. Ya karena saudara akan menjadi the one and only nih. Ya, saudara akan menjadi the one and only karena di luar iman Kristen ya, mau berharap landasannya apa? Gitu ya, mau berharap dasarnya apa? Dasarnya apa? Mengatakan pengharapan tidak akan mengecewakan. Hanya orang Kristen. Ya hanya orang Kristen itu yang sakit yang bisa berharap. Karena hanya orang Kristen yang bahkan ketika saya mati pun karena saya sakit saya tidak sembuh, saya tahu setelah saya mati saya kemana. Itu orang dunia tidak bisa itu. Begitu ya, tidak bisa itu.
hanya orang Kristen ya yang ketika sakit betul-betul bisa menantikan Tuhan, karena hanya orang Kristen yang bisa kemudian mempunyai keyakinan bahkan ketika saya nggak disembuhkan, bahkan ketika saya itu mati, ya saya tahu setelah mati saya kemana. Pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Tuhan itu diberikan kepada saya. Saudara, mana bisa tidak menjadi kesaksian kalau mempunyai keyakinan seperti ini ya. Dan amin ya, di luar iman Kristen saya bisa ngomong seperti ini. Gitu ya. Itu kenapa ya orang Tionghoa sangat takut mati. Amin. Amin ya. Gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan di luar orang Tionghoa juga takut mati sih. Meskipun orang Tionghoa kadang-kadang agak eksepsional ya, takut matinya gitu. Ya, tapi izinkan saya mengatakan, jikalau orang Tionghoa itu bukan orang Kristen, saya mengerti sih takut mati. Lah enggak jelas kok. Ya saya pernah sekali tanya kepada paman saya, kenapa sih orang Tionghoa kalau di Adiasa itu kok taruh lilin? Gitu ya. Terus paman saya itu menjelaskan kepada saya, oh iya karena sekarang emak itu lagi jalan, di sana itu gelap. Gitu ya, sehingga kalau ada lilinnya itu kemudian dia bisa kelihatan. Saudara, wajar atau tidak wajar ya? Kalau kondisinya seperti ini, saya ya takut mati loh. Anak saya lupa menyalakan lilin gimana? Begitu ya, saya di sana seperti apa? Tidak jelas. Ya tidak jelas, wajar. Ya sehingga kalau orang Tionghoa non-Kristen itu takut mati, wajar. Ya tapi kalau orang Tionghoa Kristen, begitu ya, yang seharusnya sudah mengerti bahkan ketika saya mati, bukan berarti saya falsely hope ya, bukan berarti pengharapan sia-sia karena saya tahu saya mati ketemu sama siapa dan kita mempunyai ketakutan yang sama, ya bagaimana bisa menjadi saksi? Ya tapi kalau kita sungguh-sungguh mengamini apa yang kita percaya begitu ya, di sana kita belajar menantikan Tuhan. Saudara, mana bisa tidak menjadi penghiburan. Jadi kenapa kita mesti bersuka cita? Karena pada waktu kita menderita ya, kesempatan iman kita akan diuji. Dan kalau kita boleh bertekun, kita akan menghasilkan pengharapan dan itu pasti. Dan yang ketiga ya, karena sungguh-sungguh gereja memerlukan orang Kristen yang bisa menanti. Dunia ini sungguh-sungguh memerlukan orang Kristen yang bisa menanti. Dan bukan cuma pasrah, dan bukan cuma panik, dan bukan cuma sekedar mimpi. Ya, bolehkah ya hari ini kita refleksi bersama-sama, harusnya dari tadi sudah jelas ya, kita bisa refleksi ya, kita seringkali termasuk yang mana ini? Gitu ya, kita seringkali termasuk yang mana? Betulkah kita sudah bisa menanti? Atau saya kok lebih condong panik ini? Saya kok lebih condong pasrah ini? Saya kok lebih condong mimpi ini? Yang mana? Ya bolehkah kita refleksikan atas diri kita? Dan bolehkah saudara kita mempunyai kerinduan di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, bentuklah aku karena saya sudah mempunyai iman yang sejati. Ya saya sudah sungguh-sungguh lahir baru. Sehingga bolehkah melalui apa yang saya hadapi, melalui kesulitan yang saya hadapi yang beda-beda ya. Ada kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang besar, ada kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan yang kecil. Ya sehingga orang Kristen tidak boleh meminta Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan supaya iman saya dikuatkan. Enggak ya. Tapi hari ini kesulitan yang kita hadapi, baik yang besar maupun yang kecil, ya baik yang serius ataupun yang sepertinya sederhana, bolehkah ya apapun jenis, apapun bentuk kekhawatiran, kesulitan yang kita hadapi hari ini, bolehkah kita berdoa supaya Tuhan boleh memakainya, memberikan kita kekuatan, sehingga melalui kesulitan-kesulitan ini, besar kecil apapun itu, ya bolehkah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga iman kita yang sudah sejati, boleh menjadi iman yang terus ditempa, sehingga boleh menjadi semakin bertekun, sehingga akhirnya certified, ya boleh menjadi iman yang teguh, dan bukan hanya Nehemia, bukan hanya Pak Tong, tapi setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi-saksi ketika kita bisa belajar menantikan Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bolehkah saya meminta kepada saudara, ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, jujur. Kita termasuk yang mana? Betulkah selama ini kita betul-betul bisa digolongkan menjadi orang Kristen yang menanti, atau kita jujur ya, saya lebih panik ini, saya lebih banyak mimpinya, lebih banyak ngomongnya, lebih banyak mikirnya ketimbang bertindaknya, atau jangan-jangan hari ini sudah ada yang pasrah ya sudahlah begitu keluarga saya, ya sudahlah begitu keadaan saya, ya sudahlah begitu negara saya, ya sudahlah begitu gereja saya. Saudara termasuk yang mana? Bolehkah jujur di hadapan Tuhan?
Bolehkah kita mengakui kelemahan kita? Bolehkah kita juga mengakui ya, bagaimana kita tidak menyadari iman yang ada pada kita sudah adalah iman yang sejati. Tapi mungkin selama ini kita terlalu enggan untuk melatihnya. Kita terlalu takut untuk melatihnya. Biarlah oleh kekuatan Tuhan kita boleh belajar untuk berlatih melalui kesulitan yang kita hadapi entah besar entah kecil. Biarlah Tuhan boleh memakainya untuk menguatkan iman kita. Karena betul saudara, bukan cuma saudara membutuhkan iman yang kuat. Gereja membutuhkan orang-orang yang tahu menanti. Bahkan dunia membutuhkan orang-orang Kristen yang tahu menanti. Mari setiap kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, jujur sekaligus meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini, yang boleh mengorek hati kami ya Tuhan, yang boleh menunjukkan kepada kami siapa kami, sekaligus yang boleh menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki daripada kami. Tuhan ampunilah kami kalau kami tanpa sadar ya Tuhan, kami kurang menghargai iman kami yang sebetulnya sudah sejati itu. Ampunilah kami kalau kami seringkali kurang menghargai, kalau kami sungguh-sungguh sudah menjadi manusia baru. Yang sama barunya dengan Pendeta Stephen Tong, sama barunya dengan John Calvin, sama barunya ya Tuhan dengan pahlawan-pahlawan iman yang lain. Tapi ampunilah kami ya Tuhan kalau kami seringkali kurang menyadarinya. Sehingga seringkali kami enggan untuk bagaimana melatihnya ya Tuhan. Dan kami mungkin selama ini lebih suka menjadi orang Kristen yang pasrah. Kami lebih suka menjadi orang Kristen yang panik. Kami lebih suka menjadi orang Kristen yang sekedar bermimpi saja. Tuhan ampuni kami dan Tuhan ubahkanlah kami. Ya Tuhan, Engkau tahu hari ini kesulitan apa yang sedang kami alami. Engkau tahu kesulitan apa yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang khusus, ada yang bersifat sehari-hari. Tapi Tuhan, apapun kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan, jagalah iman kami. Supaya jangan-jangan kami menyangkal Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami lemah, tolong kuatkan kami. Sehingga kami bisa bertekun di dalam kesulitan yang kami hadapi. Dan biarlah melalui semua ini ya Tuhan, kami boleh mempunyai iman yang semakin dan semakin terlatih. Dengan kami bukan hanya boleh menjadi berkat bagi keluarga kami juga boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi dunia yang gelap dan yang tidak berpengharapan ini. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia yang sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh tinggal di dalam hati kami, kuasa Roh Kudus boleh menolong kami berubah seturut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.